Ibu saya bilang gitu, langsung di sebelahnya yang ngeliatin adik saya kayak gini. Nanti ruh tentang ruh. Suruh Mister dia di sebelah saya ngeliatnya, saya kan kaget di sebelah saya. Hati-hati di belakangnya tuh. Ada pantai. Katanya Ustaz Abdul Somad cuman setan yang bisa ngeliat setan, berarti lagi kesurupan itu. Mesti diruqyah katanya. Ada lagi Pak, tuh kan. Explore mereka terlalu luas Pak, mohon maaf. Sudah itu terlalu jauh itu Mereka Zara. terlalu banyak referensi Betul sepertinya ya. Iya betul. Pembahasannya memang Mesti diruqyah itu, Pak. Cuma aku dia gitu. Iya. Yang bisa lihat setan. Ya, oke sudah ya. Sudah terlalu jauh itu nanti pertanyaannya sampai kemana-mana. kemarin kenanya buahnya kalau nggak diberhentiin mah nggak udah. Iya Pak. Betul. Tidak ada yang nanya hari kiamat Pak, kapan Pak? Enggak lah. Yuk, tanya. Padahal kan Ashabul Kahfi kan tentang hari kiamat Pak. Ya benar ya Pak. Datangnya hari kiamat, Kapan datangnya hari kiamat? hari kiamat, kepastian adanya kiamat gitu. Ya, ada yang mau bertanya lagi sayang tentang Ashabul Kahfi? Ayo tanyain. Tadi belum ada yang bertanya betul tuh tentang hari kiamat. Pak kalau mau main-main ke guanya Ashabul Kahfi di mana ya Pak? Ada di Arab Pak, Maui. Hah? ada di daerah Turki Pak. Nah, ada yang bilang Guanya itu ada jenazahnya kah? Gimana Pak caranya? Tujuh orang itu atau gimana Pak Soleh? Caranya sih udah nggak ada, Udah dimakan kali sama ulet. udah tinggal peninggalannya aja. oh di Turki ya Pak? Ulet. Pak. Latong kali. Bapak turunan Turki ya Pak? Saya Kidul, turunan kidul. iya turunan kidul Turki. Jangan keturunan Nyai dong. ya. Baik Pak. Pakistan baik itu. Bapak Wisma setan. Jangan. Pakistan. Karena Nah itu kepastian- nanti tuh yang lagi Wah. liburan ke Turki biasanya. Nah, iya itu jalan-jalan. dong. Itu baru namanya. Bukan di Turki. Oh, ada lagi. Gimana? Jordania. Ada Jordan. semacam keajaiban. Ada jadi yang kalau saya pernah lihat jadi versi guanya itu ada spekulasi, beberapa spekulasi. Kalau tepatnya nggak tahu, belum tahu di mana Pak. Itu Iya. spekulasi di Yordania itu karena sesuai dengan Al-Quran, ketika dia terbit itu yang sebelah kanan. Ketika dia terbenam, nah di situ para saintis membuktikan itu salah satunya yang paling condong itu ada di Yordania Pak. Guanya. Memang ada dua tuh betul, yang satu di Turki. Jadi gua ini masih dalam perbincangan para saintis, para ilmuwan Islam. Guanya itu di mana belum tahu tepatnya, yang tapi condongnya memang di Yordania. Ya, bisa aja. Nah, itu ulama para saintis itu dari makanya pada saat matahari itu yang paling mendekati di Bapak baca Yordania. Google ya Pak? Itu kayaknya sih Pak. Luar biasa, ternyata Bukan Google. Ustadz Lutfi pengetahuannya luas juga loh kan, luar biasa. Ya, nanti Senin yang ceramah Ustaz Lutfi aja. Ya betul. Bukan Pak. Besok Saya diberikan, tolong Pak Arif diberi satu hari Iya. untuk Ustadz Lutfi ya. Setuju Pak Soleh. Ustadz Lutfi itu kan temannya Ustadz Evi. Nah, aduh. Bukan itu, saya membaca lewat itunya, lewat sainsnya. Ternyata memang diteliti juga oleh para peneliti dunia gitu loh. itu kan peneliti-peneliti yang sekarang ya mungkin udah berubah jadi. Iya, Nah kan dari kitab-kitab yang kisah betul. yang lain ini nanti kan ya namanya pendapat. Betul. Makanya kan kalau para peneliti itu kan kalau nggak ada data fixnya kan dia nggak itu ya, maksudnya secara dia logis kan, ya makanya dia cari tahu, dia lihat ternyata kalau terbukti kan dia beriman nggak tuh, hikmahnya dapat nggak tuh dari dia belajar itu kan gitu. Makanya kalau dibilang ilmu semakin tinggi, dia semakin merunduk ya seperti itu kira-kira. Makanya hikmahnya pasti banyak yang didapat. Semakin kamu mendalami ilmu tersebut, Nah, 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 merasa bodoh. hadisnya
Hadisnya Hadisnya dalilnya? oleh yang tahu. Saya bapak yang ngucapin. Ya betul, tapi memang kalau saya kan lah berpikir secara logika ya benar. Berarti kalau memang kamu mempelajari satu bidang itu sampai dalam, nah nanti kamu akan mendapat hikmahnya di situ. Bahwa nanti balik lagi kembali ke Tuhanmu. Ya ke Tuhanmu oleh Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Subhanallah nih Habib Lutfi, Masya Allah. Berarti ketua NU nih. Nah, mungkin setelah ini nih kalian nih bisa nonton di YouTube nih, coba cari setelah ini Ashabul Kahfi, kan tadi dari Pak Soleh dengar ceritanya. Kalau misalnya kalian mau lihat cerita filmnya bagaimana, bisa nih Ada kalian filmnya. lihat gitu di 14 YouTube. Yang episode. bentuk animasinya juga udah banyak kok, yang bentuk kartun-kartun gitu tentang Ashabul Iya. Kahfi. Banyak. Kartun kan banyak, tapi yang panjang emang yang bahasa Inggris. Kalau kartun Yang itu yang 14 episode tuh Pak ada di YouTube. Ya, Iya, betul. itu. Nah, boleh nanti Lumayan ya. tuh mengisi kegiatan kan. Selama bulan Iya. Ramadan ya. Nanti coba searching juga tuh di ini Google Earth, coba di sebelah mana tuh Yordania ya. Yang penasaran. Pindah kalau mau jadi masih ada gak gitu. Iya. betul sekali. Karena apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu betul, ternyata gitu. Ya kayak Iya, betul. diperkuat dengan hadis. Betul sekali. Mantap dah, Pak Oke. Soleh dah. Mantap ya Ustadz Wallahu Soleh alam. dengan Ustadz Lutfi. Bisa. Wallahu alam bisa. Ya. Ya, baik, masih ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Apa sudah Misalnya cukup? kita nggak boleh ngelukis sesuatu yang hidup. Melukis atau menggambar sesuatu yang hidup. Ya. Dalam Nggak boleh sih. ilmu fikih kita memang dilarang untuk melukis yang makhluk yang hidup ya, karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Allah. wa Ta'ala Kan tentang tekannya masuk ke situ loh, guys. seperti itu. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Saya mau nanya Tapi dong, Pak. beneran. Bapak, Ya, ini ada nih yang mau bertanya, Haura. kalau misalnya kita gambar orang, tapi kayak nggak ada mata, mulut, sama hidung, Kalau boleh itu berarti tidak jelas ya, tidak jelas. Itu kalau kita misalnya melukisnya dengan apa namanya sesuatu yang sudah ada makhluk Allah ya gitu. Tergantung nanti kembali lagi ke niatnya. Kalau kita niatnya melukis makhluk yang sudah ada yang Allah ciptakan, kalau yang tadi kan nggak ada matanya, itu kan memang belum ada ya. Seperti itu. Kalau yang sudah jelas ada, kemudian kita lukis, kita niatkan untuk mengingat tentang kebesaran Allah Taala, itu masih diperbolehkan. Saya nambahin Pak Soleh. Oh iya, Pak Arif, monggo. Ya, monggo Ustadz. Mantap. Kalau dalam hal gambar ya, yang saya alami itu ketika lagi nyusun buku TK, Ya. kalau sebagian orang yang menggambar, misalnya kalau buat buku, tapi tidak ada mata atau mulut atau hidung, itu kan bagian untuk membedakan misalnya supaya Suaranya Pak. suaranya ya. Ya, kurang keras, Pak Terdengar? Arif. Terdengar, Pak Arif. Sudah jelas? Sudah. Jelas. Oke. Kalau menurut saya dari pengalaman saya ketika sambil menyusun buku waktu itu, buku gambar kan di TK, itu kan sebagian ada ilustrator yang memang tidak menggambar mata, hidung, atau bagian yang lainnya. Supaya apa? Ya untuk membedakan supaya tidak benar-benar seperti manusia. Jadi misalnya nih, kalau hidung, kalau benar-benar manusia kan misalnya kayak gini, ada lengkungan seperti ini ya kan, tapi kadang kalau di kartun cuma lekukan doang ya kan, atau mata cuma titik aja ya kan, mata cuma titik aja Embelnya gitu. ya, supaya Emang nggak punya membedakan. bolongan hidung, Pak? Iya kan, kadang untuk
membedakan untuk